Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudah Pratama. Saya dari kelas 5B NIM 2361-2029. Hari ini saya akan mengerjakan tugas remedial makro manajemen mutu. Ya, di sini untuk materi yang pertama kita masuk ke sistem manajemen mutu SMS. Ini kita langsung aja. Yang pertama, ini ada tentang ISO. ISO sebuah organisasi bertaraf internasional yang khusus bergerak dalam bidang standarisasi yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Indonesia diwakili oleh KAN. ISO standar internasional yang mengarahkan dan mengontrol organisasi untuk mencapai tujuannya yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization, didirikan di Jenewa, Swiss pada tanggal 23 Februari 1947. Anggota ISO lebih dari 147 negara. ISO pada awalnya bernama IOS, International Organization for Standardization. Kata ISO bukan lagi dari singkatan nama sebuah organisasi internasional, Organization for Standardization. ISO berasal dari bahasa Yunani, dikenal istilah ISOS yang artinya equal atau sama. Penggunaan kata ISO agar mempermudah penyelidikan untuk International Organization for Standardization berdasarkan pertimbangan beraneka ragamnya budaya dan bahasa dari negara-negara di seluruh dunia. Ini ada tujuan ISO. Tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. NN Nasution 2001-2218. Pada intinya, ISO bertujuan untuk mengharmonisasi standar-standar nasional di masing-masing negara menjadi satu standar internasional yang sama. Ini selanjutnya ada kegunaan ISO dari Reddit dan tahun 1994. Fondasi dari kegiatan perbaikan yang kontinu untuk kepuasan pelanggan, sistem dokumentasi yang benar dari perusahaan, cara yang jelas dan sistematik dari manajemen mutu, mendapatkan stabilitas dan konsistensi dalam kegiatan dan sistem kerangka kerja yang bagus untuk perbaikan mutu. Selanjutnya, praktek manajemen yang lebih efektif dengan otoritas dan tanggung jawab yang jelas terhadap orang yang berkaitan dengan mutu, proses, dan produk. Pedoman untuk melakukan segala sesuatu dengan benar di setiap saat, cara untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi mutu, dan kemampuan berkompetensi dari perusahaan, dan persyaratan untuk melakukan bisnis internasional. Nantinya ada manfaat ISO. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Kedua, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Ketiga, meningkatkan efisiensi kegiatan. Keempat, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Pending check up. 5. Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. 6. Mengurangi risiko usaha. 7. Meningkatkan daya saing. 8. Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, mendapat kepercayaan dari konsumen, mitra kerja, atau pengembang. Selanjutnya di sini kita masuk ke macam-macam ISO. Yang pertama, ISO 9000 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Yang kedua, ISO 14000 merupakan standar yang berisi persyaratan-persyaratan sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, ISO 22000 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Yang keempat, ISO atau IEC 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal juga dengan Information Security Management System (ISMS).
banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan aplikasi IT dalam kegiatan bisnisnya. Yang kelima ada ISO atau TS 16949 merupakan Technical Specification yang dikeluarkan oleh ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Yang keenam, ISO atau IE 17025 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan untuk diterapkan oleh suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Yang ketiga ada OSAS 18001 adalah suatu standar internasional untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja atau perusahaan. Yang ke-8 ada ISO 50001 adalah sebuah standar untuk sistem manajemen energi. Ini ada penjelasan dari ISO 9000 dikeluarkan tahun 1987 oleh International Organization for Standardization. Konsep ini dikenal sebagai sistem menjaga mutu, Quality Management System. Tujuan utama ISO 9000: yang pertama, organisasi harus mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemen bahwa mutu yang dimaksud telah dicapai dan dapat dipertahankan. Yang ketiga, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksud telah dicapai. Selanjutnya ada seri ISO 9000. Jaspers dalam MN Nasution 2001 menjabarkan beberapa seri ISO 9000. Yang pertama, ISO 9001 manajemen kualitas dan standar jaminan kualitas, penunjuk untuk pemilihan dan penggunaan. ISO 9002 petunjuk dan aplikasi. ISO 9001, ISO 9002 dan ISO 9003. ISO 9003 petunjuk dan aplikasi. ISO 9001 pada pengembangan, penawaran dan pemeliharaan perangkat lunak software. ISO 9004 petunjuk pada keberlangsungan manajemen program. Yang kedua ada ISO 9001 sistem kualitas model untuk jaminan mutu dalam tahap desain atau pengembangan, produksi, instalasi dan pelayanan. Digunakan oleh perusahaan manufaktur yang merancang produk dan memproduksinya sendiri. Yang ketiga, ISO 9002 sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi digunakan bagi suatu produk dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pihak lain. Yang keempat, ISO 9003 sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir digunakan oleh lab pengujian, pusat kalibrasi dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk-produk yang dipasok. Yang kelima, ISO 94. Yang pertama, manajemen kualitas dan elemen-elemen sistem kualitas sampai suatu petunjuk. Kedua, ISO 9004 script 2 manajemen kualitas dan elemen-elemen sistem kualitas suatu petunjuk untuk jasa. ISO 9004 script 3 petunjuk untuk material yang diproses. ISO 9004 script 4 petunjuk untuk perbaikan kualitas. ISO 9004 script 5 petunjuk untuk rencana kualitas. ISO 9004 script 6 petunjuk untuk jaminan kualitas. ISO 9001. Salah satu seri ISO 9000 adalah ISO 9001. Standar internasional di bidang sistem manajemen mutu atau quality management system dalam tahap desain atau pengembangan, produksi, instalasi dan pelayanan. SHG suatu lembaga atau organisasi dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkannya. ISO 9001 mengalami 2 kali perubahan minor, tahun 1994 dan 2008, dan 2 kali perubahan major di tahun 2000 dan 2015. Sejarah ISO 9001 dimulai dari dunia militer sejak masa Perang Dunia Kedua. Tahun 1943, pasukan Inggris membutuhkan sekali banyak amunisi untuk perang sehingga dibutuhkan banyak sekali supplier.
Sebagai konsekuensi, maka demi kebutuhan standarisasi kualitas, mereka merasa perlu untuk menetapkan standar seleksi supplier. Pada Desember 1963, Departemen Pertahanan Amerika mengeluarkan standar untuk kebutuhan militer yaitu MIL P9858A sebagai bagian dari MIL SPD Series. MIL P9858A adalah asal standar ISO 9001 dan semua standar dan peraturan sistem manajemen mutu lainnya di seluruh dunia. Kemudian standar ini diadopsi oleh NATO menjadi ACAP 1, Allied Quality Assurance Publication 1, dan diadopsi oleh militer Inggris sebagai DEF atau STAN 05-8. Seiring dengan kebutuhan implementasi yang semakin kompleks, maka DEF atau STAN 05-8 dikembangkan menjadi DS 5750 pada tahun 1979. Tahun 1987, standar DS 5750 diadopsi sebagai internasional standar dan dinamai ISO 9000 dan tahun 1987. Versi 1987 menekankan pada 3 aspek: quality assurance, STQA, and production, dan quality assurance for testing. Concern utamanya adalah inspection produk di akhir sebuah proses dikenal dengan final inspection, dan kepatuhan pada aturan sistem prosedur yang harus dipenuhi secara menyeluruh. Pada 1994, karena kebutuhan guaransi quality bukan hanya pada aspek final inspection, tetapi perlu proses preventive action untuk menghindari kesalahan pada proses yang menyebabkan ketidaksesuaian pada produk. Namun versi 1994 ini masih mengandung sistem prosedur yang kaku dan cenderung dokumen center dibanding kebutuhan organisasi yang disesuaikan dengan proses internal organisasi. Pada ISO 9000 tahun 1994 dikenal 3 versi, yaitu 9001 tentang desain, 9002 tentang proses. Versi 1994 lebih fokus pada proses manufacturing dan sangat sulit diaplikasikan pada organisasi dan bisnis kecil. Banyak prosedur, ada 20 klausa yang semuanya wajib didokumentasikan jadi prosedur organisasi. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah jadi bahan jadi untuk dijual. Karena keterbatasan inilah, maka technical committee melakukan review atas standar yang ada hingga akhirnya lahirlah revisi ISO 9001 tahun 2000 yang merupakan penggabungan dari ISO 9000, 9002, 9001, 9002, dan 9003 versi 1994. Pada versi tahun 2000 tidak lagi dikenal 20 klausa wajib, tetapi lebih pada proses bisnis yang terjadi dalam organisasi. Organisasi sekecil apapun bisa mengimplementasikan sistem ISO 9001 tahun 2000 dengan berbagai pengecualian pada proses bisnisnya. Maka dikenallah istilah BPM atau Business Process Mapping. Setiap organisasi harus memetakan proses bisnisnya dan menjadikan bagian utama dalam quality manual perusahaan. ISO 9001 2000 mewajibkan 6 prosedur yang harus terdokumentasi, yaitu 1. Prosedur control of document, 2. Control of record, 3. Control of non-conforming product, 4. Internal audit, 5. Corrective action, dan 6. Preventive action, yang semuanya bisa dipenuhi oleh organisasi bisnis manapun. Versi 2008 penyempurnaan atas revisi tahun 2000. Adapun perbedaan antara versi 2000 dengan 2008 secara signifikan lebih menekankan pada efektivitas proses yang dilaksanakan dalam organisasi. Versi 2008 menetapkan bahwa proses korektif dan preventive action yang dilakukan harus secara efektif berdampak positif pada perubahan proses yang terjadi dalam organisasi. Perubahan mendasar ada pada ISO 9001 versi 2015, yaitu peninjauan lebih mendalam terhadap lingkungan dan konteks organisasi serta pemikiran berbasis risiko. ISO 9001 2015 tidak hanya memperhatikan pelanggan, namun juga lingkungan dari organisasi untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi terhadap perubahan. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 91 tahun 2015. 15 September 2015 ISO telah menerbitkan revisi terakhir dari standar ISO 9001.
terdiri dari 10 klausul, di mana klausul 1-3 merupakan klausul pembuka, sedangkan 4-10 merupakan klausul isi. Klausul 1-3 terdiri dari lingkup penerapan istilah dan definisi dari ISO 9001/2015. Klausul 4-10 merupakan klausul persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk dapat mengimplementasikan ISO 9001/2015. Manfaat penerapan ISO 9001/2015. 1. Memberikan image dan kredibilitas yang lebih baik kepada pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan para pihak terkait lainnya. Kedua, menjamin dan meningkatkan kepuasan pelanggan ke level yang lebih tinggi. Ketiga, sistem manajemen ini lebih fleksibel untuk diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya yang lebih menjamin terintegrasinya antar proses bisnis. Keempat, setiap keputusan strategis yang diambil organisasi dapat berdasarkan pendekatan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penerapan sistem manajemen itu. Kelima, menumbuhkan dan menjaga budaya perbaikan berkelanjutan, memperkuat rasa kepemilikan sehingga keterlibatan pekerja dalam penerapannya menjadi meningkat. Sistem manajemen mutu. 1. Pengertian sistem. Bahasa Yunani yaitu sistema, yaitu seimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Malayu SP Hasibuan 2005 mengatakan bahwa sistem adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang satu sama lain berkaitan secara struktural dan fungsional, saling menunjang dan mengisi sesuai dengan peranan dan kedudukan masing-masing, namun keseluruhannya secara mutlak tidak didukung oleh setiap komponen betapapun kecil nilainya. Pengertian manajemen itu suatu cara untuk mengatur mengelola suatu organisasi, baik itu secara operasional maupun proses yang dilakukan dari awal hingga akhir dalam rangka meningkatkan kinerja pada suatu organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan modal yang tersedia. Manajemen mutu dapat dikatakan sebagai alternatif yang tepat guna meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Pengertian sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik-praktik standar manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Ini ada 7 prinsip sistem manajemen mutu ISO. Yang pertama, customer focus. Yang kedua, leadership. Ketiga, engagement of people. Keempat, process approach. Kelima, e-performance. Keenam, evidence based decision making. Yang ketujuh, relationship management. Lanjut. Yang pertama, customer focus. Fokus pada pelanggan. Fokus utama memenuhi dan memberi lebih dari sekedar kebutuhan pelanggan. Tidak hanya menarik, tetapi juga mempertahankan kepercayaan pelanggan sehingga bisa beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan di masa depan. Langkah: terus berupaya untuk menerima masukan dari pelanggan dan secara efektif melakukan perbaikan untuk kepuasan pelanggan. Kini organisasi tidak hanya dituntut untuk reaktif ketika ada masukan dan keluhan dari pelanggan, tetapi secara proaktif menetapkan apa yang terbaik untuk pelanggan. Organisasi harus selangkah lebih maju dari pelanggan dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan sebelum, selama, dan sesudah berhubungan dengan pelanggan. Yang kedua adalah leadership, pemimpinan. Arahan dan misi dari top manajemen yang memiliki kekuatan kepemimpinan yang powerful sangatlah penting untuk memastikan seluruh bagian organisasi memahami dengan baiknya tujuan apa yang akan dicapai oleh organisasinya. Salah satu faktor terbesar keberhasilan suatu organisasi dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem adalah kesuksesan pemimpinnya yang mampu menerjemahkan dan mensosialisasikan visinya ke seluruh bagian organisasi. Ketiga, engagement of people, keterlibatan orang-orang.
Menciptakan nilai untuk pelanggan akan lebih mudah jika organisasi kita didukung oleh tim yang kompeten, mudah diberdayakan, dan mau terlibat secara penuh di seluruh level organisasi. Semua orang merasa punya tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan nilai lebih untuk pelanggan. Keempat, proses approach, pendekatan proses. Setiap bagian harus memahami tidak hanya tugas bagian, tetapi juga tugas bagian yang berkaitan dengannya agar semua bisa bersinergi secara bersama-sama. Organisasi harus memastikan setiap orang telah familiar dengan seluruh aktivitas organisasi. Yang kelima ada improvement, pengembangan sistem. Setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan dan pengembangan di segala lini. Belajar dari Nokia, raksasa teknologi yang kini ambruk, pada dasarnya mereka sama sekali tidak melakukan kesalahan internal. Satu-satunya kesalahan mereka adalah mereka berkembang lebih lambat dari para pesaingnya, merasa bahwa produknya dengan fitur terbatas masih diterima pelanggan setianya, sementara pesaing menawarkan fitur-fitur dan teknologi terbaru sehingga ketika mereka tersadar sudah terlalu jauh untuk mengejar ketertinggalan. Sesuatu yang luar biasa akan terlihat biasa di mata pelanggan apabila pesaing utama melakukannya lebih baik dari yang kita lakukan. Setiap organisasi harus aktif merespon setiap perubahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi nilai produk atau pelayanan pelanggan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perbaikan, mendorong penetapan sasaran perbaikan pada semua tingkatan organisasi. Didik dan latih orang pada semua tingkatan tentang cara penerapan alat metodologi dasar untuk mencapai sasaran perbaikan. Pastikan kompetensi SDM untuk menjalankan proyek perbaikan. Perkembangkan proses untuk menerapkan proyek perbaikan di seluruh organisasi. Lacak, tinjau, dan audit perencanaan, penerapan, penyelesaian, dan hasil proses proyek perbaikan. Integrasikan pertimbangan perbaikan dalam pengembangan produk, layanan, dan proses yang baru atau yang diubah. 6. Evidence-based decision making, pengambilan keputusan berbasis bukti. Membuat keputusan terhadap suatu permasalahan dalam organisasi tak pernah mudah. Penting untuk memeriksa seluruh bukti yang kuat agar keputusan yang diambil tepat. Pendekatan 5W 1H, what, where, when, why, dan how bisa digunakan guna mendapatkan fokus permasalahan sehingga keputusannya bisa dipertanggungjawabkan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis bukti. A. Tentukan, ukur, dan pantau indikator utama terhadap kinerja organisasi. B. Disediakan data yang diperlukan bagi orang-orang yang relevan. C. Pastikan bahwa data dan informasi cukup tepat, andal, dan aman. D. Analisis dan evaluasi data dan informasi dengan metode yang cepat. E. Pastikan kompetensi SDM untuk menganalisis dan mengevaluasi data sesuai kebutuhan. F. Ambil keputusan dan tindakan berdasarkan bukti yang diseimbangkan dengan pengalaman dan intuisi. 7. Relationship manajemen hubungan dengan berbagai pihak. Setiap organisasi dituntut untuk berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pihak. Kemudahan akses informasi memudahkan organisasi untuk menelusuri pihak-pihak terkait, khususnya pihak ketiga, supplier, subkontraktor, distributor. Organisasi dapat dengan mudah mencari partner baru, menelusuri kinerjanya via website, bahkan bisa mengunduh katalog produk tanpa memintamu secara langsung. Persyaratan atau klausul ISO 9001-2015. 1. Ruang lingkup. 2. Standar acuan. 3. Standar dan definisi. 4. Konteks organisasi. 5. Kemungkinan leadership. 6. Perencanaan sistem manajemen untuk mendukung. 8. Operasi. 9. Evaluasi kerja. Dan 10. Perbaikan. Di sini ada kesepakatan ISO. Ini lanjut ke 7 prinsip sistem manajemen itu. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manajemen hubungan. Tentukan pemangku kepentingan yang relevan, MSL, pemasok, mitra, pelanggan, investor, karyawan, atau komunitas.
serta hubungan mereka dengan organisasi. B. Tentukan dan prioritaskan hubungan dengan pemangku kepentingan yang perlu dikelola. C. Ciptakan hubungan yang menyeimbangkan manfaat jangka pendek dengan jangka panjang. D. Kumpulkan dan bagikan informasi, keterampilan, dan sumber daya dengan pemangku kepentingan yang relevan. E. Ukur kinerja dan berikan umpan balik kinerja kepada pemangku kepentingan sesuai kebutuhan guna meningkatkan inisiatif perbaikan. F. Jalankan aktivitas pengembangan dan perbaikan kolaboratif dengan pemasok, mitra, dan pemangku kepentingan lain. Dorong dan hargai perbaikan dan pencapaian dari pemasok. 4. Konteks organisasi. Yang pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Kedua, memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Ketiga, menentukan lingkup sistem manajemen mutu. Keempat, sistem manajemen mutu dan prosesnya. Kelima, kepemimpinan. 1. Kepemimpinan dan komitmen. 2. Kebijakan. 3. Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi. 6. Perencanaan. 1. Tindakan ditentukan pada peluang dan risiko. 2. Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai. 7. Dukungan. 1. Sumber daya. 2. Kompetensi. 3. Kepedulian. 4. Komunikasi. 5. Informasi terdokumentasi. 8. Operasi. 1. Perencanaan dan pengendalian operasi. 2. Persyaratan produk dan jasa. 3. Desain dan pengembangan produk dan jasa. 4. Pengendalian proses produk dan jasa yang disediakan internal. 5. Produksi dan penyediaan jasa. 9. Evaluasi kerja. 1. Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. 2. Audit internal. 3. Tinjauan manajemen. 10. Peningkatan. 1. Umum. 2. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif. 3. Peningkatan berkelanjutan. Kita lanjut. Ada 13 langkah ISO 91/2015. 1. Definisikan konteks organisasi. 2. Buat daftar pihak terkait. 3. Tentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. 4. Tunjukkan kepemimpinan. 5. Buat jalan dan strategi organisasi. 6. Nilai risiko dan peluang. 7. Kendalikan informasi terdokumentasi. 8. Kendalikan operasional. 9. Kaji proses desain dan pengembangan. 10. Kendalikan provider eksternal. 11. Beri pelatihan dan awareness. 12. Evaluasi kinerja dan analisa data. 13. Ukur dan laporkan. Ini perbedaan organisasi dan manajemen. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Vivi 2002. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya. Ini Arni dan Kurniawan 2005. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Polet 1997. Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Likos NMH 1997. Manajemen ialah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Erni dan Kurniawan 2005. Kesimpulan, organisasi itu bersifat statis dan sebagai wadah dari orang yang melakukan tindakan manajemen, sedangkan manajemen bersifat dinamis sebagai proses bagaimana mengelola sumber dan organisasi. Ini kita lanjut ke quality management. Bisa lanjut. Ada prolog. Lanjut sejarah kegagalan manajemen mutu. Sejarah kecelakaan nuklir paling serius dalam sejarah Amerika Serikat. Pada 28 Maret sekitar pukul 3.04 ya, pompa yang mengeluarkan uap untuk turbin listrik pabrik berhenti bekerja.
menyebabkan sirkulasi air terpompa tanpa air. Suhu reaktor meningkat secara dramatis dan katup dibuka untuk menghentikan tekanan dari bangunan ke tingkat berbahaya. Pihak keberwenang tak menginformasikan ke publik kecelakaan ini hingga 3 jam pasca kejadian. Bahkan ketika berita kecelakaan ini dirilis, mereka mengecilkannya. Berarti ditutupin ya. Pada Maret 1984, perusahaan Metropolitan Edison mengaku bersalah dengan sengaja menggunakan metode uji tak akurat di pabrik sebelum kejadiannya. Berarti kesalahan dari pabrik. iPhone 4 meledak, langsung pemilik hidup terbakar. Rupanya daftar catat iPhone 4 tak kunjung terhenti. Setelah banyaknya keluhan seperti layar yang berpintu kuning, badan smartphone yang mudah tergores, fungsi antena yang tidak bekerja baik, dan kegagalan fungsi sensor yang kelewat sensitif, kini produktif Jobs itu mendapatkan satu masalah baru lagi, iPhone 4 yang meledak. Ya, iPhone itu meledak saat terhubung dengan komputer yang menggunakan kabel USB dari Apple. Ini adalah pertama kalinya pihak AT dan T selaku partner Apple mendapatkan keluhan seperti ini. Bagaimana tidak, setelah diperiksa sebuah toko Apple mengonfirmasikan bahwa konektor USB itu memang rusak dari dalam dan bukan kesalahan pemakaian pengguna. Ini masih kecelakaan. Robohnya Jet Kansas City. Pesta dansa Saliamente digelar di West Virginia, Amerika Serikat. Pada Juli 1981, ratusan orang berkumpul di bagian luar bangunan saat acara digelar. Asal belum 1 tahun dibuka untuk umum, namun pesta ini belum menjadi tragedi setelah kesalahan struktur bangunan membuat lantai 4 hotel menimpa kerumunan orang yang ada di bawahnya. Menyebabkan 114 orang dan luka 12 orang. Berlanjut aja ke konsep manajemen mutu dan kualitas. Berikan contoh isu Orr-Failer. Apa itu manajemen mutu? Suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Tujuan utamanya adalah untuk jangka panjang agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan customer loyalty stabil atau bahkan terus meningkat. Ini ada quality planning, quality improvement, quality control, quality asuransi. Ini semua masuk dalam sistem manajemen mutu. Quality asuransi, managing quality, tabelnya. Lanjut di sini quality planning. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Lanjut sini perbedaan quality control dengan quality asuransi. Di quality asuransi ada konseptor, sistem, proaktif dan preventif, proses, prosedur. Make sure you are doing the right things in the right way. Di quality control ada sekitar tools, reactive and problem solving, culture, activities. Make sure the result of what you've done are what you expect. Lanjut prinsip sistem manajemen mutu. Yang pertama customer focus, ini yang tadi ya, masih prinsip SMM, ada prinsip di sini prinsip MK ada 8. Customer focus, strong leadership, enforcement of people, process approach, system approach, continuous improvement, decision
making best of facts. Yang ke-8, tracking forward for company and clients. Lanjut, sini scroll aja, lanjut aja. Ini strong leadership, menetapkan dan memberikan penjelasan mengenai visi organisasi ke depan agar setiap orang mengerti arah yang dituju. Menciptakan nilai kebersamaan, kejujuran, dan model tugas yang etis pada semua tingkat organisasi. Mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang bekerja dengan termasuk pelanggan. Memfasilitasi semua orang dengan sumber daya yang diperlukan dan memberi kebebasan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Memberi semangat dan pengakuan terhadap kontribusi setiap orang. Itu bahasa leadership. Lanjut ke prinsip manajemen mutu. PMM ada 7 prinsip manajemen mutu. Sini juga dijelaskan ISO 9001 serta standar-standar terkait manajemen mutu ISO didasarkan pada 7 PMM ya. Salah satu definisi dari prinsip adalah keyakinan, teori atau aturan dasar yang memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana sesuatu dikerjakan. Prinsip manajemen mutu merupakan serangkaian keyakinan, norma, aturan, dan nilai fundamental yang disepakati kebenarannya dan dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen mutu. PMM dapat berperan sebagai fondasi acuan bagi perbaikan kinerja organisasi. Prinsip-prinsip ini digambarkan dan diupdate oleh para pakar internasional dari ISO atau TC 176 sebagai skema yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menjaga standar-standar manajemen mutu ISO. Dokumen ini berisi rincian dari setiap prinsip manajemen mutu sebagai berikut. Pernyataan deskripsi prinsip, rasionalisasi landasan berpikir, penjelasan mengapa setiap prinsip penting bagi organisasi. Manfaat utama, beberapa contoh dari penerapan setiap prinsip. Tindakan yang dapat dilakukan, contoh dari tindakan yang biasa khas dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi terkait dengan penerapan suatu prinsip. Ini ya 7 prinsipnya: fokus pelanggan, kepemimpinan, keterikatan SDM, pendekatan proses, kebaikan, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan manajemen hubungan. Lanjut, yang pertama, fokus pada pelanggan. Fokus utama dari manajemen itu adalah memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha memberikan lebih dari ekspektasi pelanggan. Rasionalisasi, landasan berpikir, keberhasilan sukses berkelanjutan diraih apabila sebuah organisasi dapat menarik dan mempertahankan keyakinan pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Setiap aspek dari interaksi pelanggan dapat memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Pemahaman kebutuhan pelanggan dan para pihak yang berkepentingan, baik saat ini maupun yang akan datang, dapat berkontribusi bagi kesuksesan organisasi yang berkelanjutan. Ini ada manfaat utamanya: meningkatkan nilai pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, semakin besarnya roda bisnis, meningkatnya reputasi organisasi, meluas basis pelanggan, meningkatnya pendapatan dan market share. Tindakan yang dapat dilakukan: mengenali pelanggan secara langsung dan tidak langsung sebagai pihak yang mendapatkan manfaat atau nilai dari organisasi. Memahami kebutuhan pelanggan saat ini dan yang akan datang. Menghubungkan tujuan-tujuan organisasi dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Mengkomunikasikan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan ke seluruh lini organisasi. Merencanakan rancang, menyampaikan dan menentukan support barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Di sini lanjutannya, mengukur dan memantau kepuasan pelanggan dan mengambil langkah-langkah yang tepat, menentukan dan melakukan tindakan berkaitan dengan kebutuhan dan ekspektasi dari pihak-pihak berkepentingan yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang terakhir, secara aktif mengelola hubungan dengan pelanggan demi kesuksesan berkelanjutan. Yang kedua ada kepemimpinan. Pemimpin dari semua level organisasi menetapkan kebutuhan untuk menciptakan kondisi yang membantu SDM.
terkait dan terlibat dalam meraih tujuan mutu organisasi. Ini landasan berpikir adanya keutuhan maksud dari dan arahan serta keterikatan dan keterlibatan SDM dapat membantu menyelaraskan strategi kebijakan proses dan semua sumber tujuan-tujuan yang ditetapkan. Manfaat utama meningkatkan efektivitas dan efisien dalam meraih tujuan-tujuan mutu. Semakin baiknya koordinasi dari proses-proses organisasi, semakin baiknya komunikasi antara semua level dan fungsi berjalannya pengembangan dan membaiknya dalam meraih hasil-hasil yang diinginkan. Tindakan yang dapat dilakukan mengkomunikasikan misi, visi, strategi, kebijakan, dan proses organisasi ke seluruh lini organisasi, menciptakan dan menjaga nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan mulia-mulia ketika perilaku di semua level organisasi, membangun budaya integritas dan kepercayaan, mendorong komitmen yang luas dari organisasi terhadap mutu, memastikan semua pimpinan dan dari setiap level menjadi contoh yang positif bagi organisasi, menyediakan SDM dengan sumber daya yang diperlukan, pelatihan dan kewenangan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, accountable, menginspirasi, mendorong dan mengakui kontribusi SDM. Berlanjut ke keterikatan SDM. Pernyataan SDM yang kompeten, berdaya guna, dan terikat di semua level organisasi merupakan aspek penting bagi peningkatan kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan menyampaikan nilai-nilai. Lanjut, manfaat utamanya semakin baiknya pemahaman akan tujuan-tujuan mutu organisasi oleh seluruh SDM yang ada dan semakin meningkatnya motivasi mereka untuk mencapainya. Meningkatnya keterlibatan SDM dalam aktivitas perbaikan, meningkatnya perkembangan diri, inisiatif, dan kreativitas, meningkatnya kepuasan SDM, meningkatnya kepercayaan dan kolaborasi di seluruh lini organisasi, dan meningkatnya perhatian terhadap nilai dan budaya kebersamaan di seluruh organisasi. Tindakan yang dapat dilakukan berkomunikasi dengan SDM untuk menjelaskan pemahaman akan pentingnya kontribusi dari setiap individu, menjelaskan dan mendukung kolaborasi di seluruh lini organisasi, memfasilitasi adanya diskusi terbuka dan forum sharing pengetahuan dan pengalaman, memberdayakan SDM untuk menentukan hambatan-hambatan kinerja dan berani mengambil inisiatif, mengakui dan menghargai kontribusi pembelajaran dan perbaikan atau pengangkatan kinerja SDM. Pendekatan proses, hasil yang dapat diprediksi dan konsisten bisa diraih dengan lebih efisien dan efektif apabila semua aktivitas dapat dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling berkaitan yang berbentuk sebagai sistem pengharang suatu kesalahan. Landasan berpikir sistem manajemen terdiri dari proses yang berkaitan memahami bagaimana sistem ini memberikan hasil dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan sistem kinerjanya. Manfaat utama semakin meningkatnya kemampuan untuk memfokuskan upaya pada proses dan peluang yang penting bagi perbaikan atau peningkatan. Outcome hasil yang dapat diprediksi dan konsisten melalui sistem dari keselarasan proses-proses. Semakin optimalnya kinerja melalui manajemen proses yang efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, dan berkurangnya hambatan lintas berfungsi membantu organisasi dalam memberikan kepercayaan kepada pihak yang berkepentingan, begitu juga dengan konsisten, efektivitas, dan efisiensi. Tindakan yang dapat dilakukan mendefinisikan tujuan-tujuan dan sistem beserta proses yang diperlukan untuk meraihnya, menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam mengelola proses, memahami kapabilitas organisasi dan menentukan hambatan sumber daya sebelum diambil tindakan, menetapkan interdependensi saling ketergantungan proses dan menganalisa pengaruh modifikasi bagi setiap proses dari sistem secara keseluruhan, mengelola proses dan saling keterkaitannya sebagai sebuah sistem untuk mencapai tujuan mutu organisasi secara efektif dan efisien, memastikan ketersediaannya informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan memperbaiki proses serta untuk memantau, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja di keseluruhan sistem, mengelola risiko yang dapat mempengaruhi output proses dan keseluruhan outcome dari sistem manajemen mutu. Kelima, perbaikan atau peningkatan.
Pernyataan organisasi yang sukses memiliki fokus terus terhadap perbaikan. Perbaikan penting bagi sebuah organisasi untuk mempertahankan level kinerja yang berlaku, mengagendakan terhadap perubahan atau kondisi internal dan eksternal secara menciptakan peluang-peluang baru. Manfaat utamanya semakin membaiknya kinerja proses, kapabilitas organisasi, dan kepuasan pelanggan. Meningkatnya fokus terhadap tekad, investigasi dari akar permasalahan yang diikuti dengan tindakan korektif dan pencegahan. Meningkatnya kemampuan untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap risiko serta peluang internal dan eksternal. Meningkatnya pertimbangan atas perbaikan baik yang bersifat kecil atau sedikit maupun bersifat terobosan. Semakin membaiknya penggunaan pembelajaran sebagai sarana perbaikan atau peningkatan. Meningkatnya dorongan untuk berinovasi. Tindakan yang dapat dilakukan mendukung penetapan tujuan-tujuan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada SDM di semua level mengenai bagaimana mengaplikasikan alat dan metodologi dasar untuk mencapai tujuan perbaikan. Memastikan SDM berkompeten untuk mendukung dan menyelesaikan proyek perbaikan dengan sebaik-baiknya. Mengembangkan dan menyebarluaskan proyek dalam rangka implementasi proyek perbaikan ke seluruh organisasi. Menelusuri, mereview, dan mengaudit perencanaan, implementasi, penyelesaian, dan hasil dari proyek perbaikan. Mengintegrasikan pertimbangan perbaikan ke dalam pengembangan barang, jasa, dan proses baik yang bersifat baru atau modifikasi. Terakhir, mengakui dan menghargai perbaikan. Keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti. Pernyataan keputusan didasarkan pada analisis dan evaluasi data dan informasi akan lebih menghasilkan hasil yang diinginkan. Landasan berpikir, pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks dan selalu melibatkan ketidakpastian. Seringkali hal ini mencakup jenis dan sumber input yang beragam. Begitu pula dengan investasinya yang seringkali bersifat subjektif. Disinilah pentingnya memahami hubungan sebab akibat dan potensi dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Analisis fakta, bukti, dan data mengarah pada semakin besarnya kepercayaan dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Manfaat utama, semakin membaiknya proses-proses pengambilan keputusan, semakin membaiknya penilaian dan kemampuan kinerja proses untuk mencapai tujuan. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk mereview, mempertanyakan, dan mengubah opini dan keputusan. Meningkatnya kemampuan untuk menunjukkan efektivitas dari keputusan sebelumnya. Tindakan yang dapat dilakukan menentukan, mengukur, dan memantau indikator utama yang menunjukkan kinerja organisasi. Memastikan ketersediaan semua data yang diperlukan bagi SDM yang relevan. Memastikan semua data dan informasi tersedia dengan akurat, handal, dan aman. Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi dengan menggunakan metode-metode yang sesuai. Memastikan SDM kompeten dalam menganalisa dan mengevaluasi data sesuai kebutuhan. Terakhir, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang didasarkan pada bukti yang diimbangi dengan pengalaman dan intuisi. Ketujuh, manajemen hubungan. Demi keberhasilan yang berkelanjutan, suatu organisasi harus mengelola hubungan dengan pihak-pihak berkepentingan seperti para pemasok. Landasan berpikir, para pihak yang berkepentingan memengaruhi kinerja organisasi. Keberhasilan dan keberlanjutan akan lebih bisa diraih apabila organisasi mengelola hubungan dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mengoptimalkan dampak mereka terhadap kinerja organisasi. Manajemen hubungan dengan semua pemasok dan jaringan mitra merupakan hal yang sangat penting. Manfaat utamanya meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja para pihak yang berkepentingan dengan merespon semua peluang dan hambatan yang terkait dengan setiap pihak yang berkepentingan. Pemahaman yang sama mengenai nilai-nilai dan sasaran di antara para pihak yang berkepentingan, semakin meningkatnya kemampuan menciptakan nilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui sharing sumber daya dan kompetensi serta mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan mutu. Semakin baiknya pengelolaan rantai pasokan yang memastikan stabilitas alur barang dan jasa. Tindakan yang dapat dilakukan menentukan pihak-pihak berkepentingan yang relevan seperti pemasok, mitra, pelanggan, investor, pegawai, dan masyarakat secara keseluruhan, serta hubungan mereka dengan organisasi. Menentukan dan memberikan prioritas terhadap perlunya pengelolaan hubungan dengan pihak yang berkepentingan.
Terus membangun hubungan yang menyeimbangkan raihan jangka pendek dan mempertimbangkan jangka panjang. Lalu menampung dan berbagi informasi, keahlian dan sumber daya dengan pihak-pihak berkepentingan yang relevan. Yang terakhir, mengukur kinerja, memberikan umpan baik tepat mengenai kinerja kepada pihak-pihak. Ini masih lanjutannya, menetapkan aktivitas mengembangkan dan perbaikan kolaboratif bersama pemasok mitra dan pihak kepentingan lainnya, mendorong dan mengakui perbaikan dan prestasi dari para pemasok dan mitra lainnya. Langkah berikutnya, dokumen ini menjelaskan perspektif umum mengenai prinsip manajemen mutu yang melandasi standar-standar manajemen mutu ISO. Dokumen ini memberikan tinjauan dari prinsip tersebut dan menunjukkan bagaimana prinsip tersebut secara kolektif membangun dasar bagi perbaikan kinerja dan keunggulan organisasi. Banyak cara yang berbeda dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen mutu ini. Sifat organisasi yang berbeda-beda dengan tantangan spesifik yang dihadapinya akan menentukan bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Banyak organisasi akan mendapatkan manfaat ketika menetapkan sistem manajemen mutu dengan dasar prinsip-prinsip ini. Kita lanjut ke Total Quality Management (TQM). Di sini ada learning objective. Sorry, sebentar. Ini ada explain the meaning of total quality management (TQM). Kedua, identify key leaders in the field of quality and their philosophies. Yang ketiga, identify characteristics of TQM philosophy. Yang keempat, understand the importance of process management and measuring the cost of quality. Kelima, describe the key business excellence and quality management models. Keenam, describe total quality leadership attitudes and behaviors. Yang ketujuh, identify methods and tools for total quality. Yang ke-8, define the steps for TQM implementation. Ini ada contents, introduction to TQM, customer focus, employee involvement, empowerment, proses manajemen, cost of quality, business excellence dan quality management models, total quality leadership (TQM), implementation, methods and tools for total quality with TQM. Quality is not an act, it is a habit. Aristotle. Where is your organization now? Quality control, quality management, innovation, dan quality. Ini ada skenario of organization. Lalu di sini ada ini ingatan diktator itu tahun di tahun 1900 ada industri engineering, 1940 ada quality control, 1960 ada statistical process control, lalu design of experiments. Di tahun 1980 ada business excellence model, benchmarking dan best practice, total quality management, quality system. Di tahun 2000 ada learning organization dan Six Sigma business process reengineering. Lanjut, ini TQM is not a fad. Successful lean organization in Japan are built on strong foundation of TQM. Ini ada karakteristik dari TQM ya. Focus on meeting customer need by practice and service
focus on continuous improvement, recognize role of everyone in the organization, the organization as an integrated system with a common aim, focus on the way tasks are accomplished, and teaches teamwork. What KPM is not? Flavor of the month, the job of RQI department, 100% inspection and ISO 9000 quality management system, churning out tons of standard operation products a machine vision system requiring supervisor to constantly polish the apparatus, a rigorous Six Sigma Green Belt certification program. Another another of another one of those extracurricular activities. Data bagian virus industri. Airlines, healthcare, postal service, contribute, insuransi, telco. Ini seperti beberapa macam industri ya. Di sini ada Impetus for TKM. Bisa dilihat ini the quality gurus. Ini seperti nama-nama orang yang mengajarkan TKM mungkin. Ini dari W. Edwards ini. Quality comes not from inspection but from improvement of the product process. Daging and part 14 poin for TKM. Bisa lihat sini, kita tidak bisa baca satu-satu. Lanjut, sini ada Joseph and Juan. All improvement happen project by project and in no other way. Sini table, quality planning, quality control, cost of poor quality, sini time, cost waste. Lanjut, ada 10 steps to quality improvement. Build awareness of both the need for improvement and opportunities for improvement. Yang kedua, set goals of improvement. Ketiga, organize to meet goals that have been set. Keempat, provide training. Kelima, implement project aimed at solving problems. Keenam, record progress. Ketujuh, give recognition. Ke-8, communicate result. Ke-9, keep score. Ke-10, maintain momentum by building improvement into company's regular system. Lalu ada pilot by cross by quality as to be process not control. Cross by for absolute of quality. 1. Quality means conformance to requirements. Kedua, quality comes for prevention, which is a result of training, discipline, example, leadership, and more. 3. Quality performance standards is zero defects. Errors should not be tolerated. Quality measurements is the place of non-conformance. Ini ada conformance 14 step to quality improvement. Kita lanjut ke Kaoru Ishikawa. As with many other things, there is a surprising amount of prejudice against quality control, but the proof of the pudding is still in the egg. 6. Prinsip for quality transformasi dari Ishikawa.
Yang pertama, quality first, not short term profit first. Dua, consumer orientation, not product not not product orientation. Think from the standpoint of the other party. Ketiga, the next process is your customer, breaking down the barrier of textualist. Keempat, using fact and data to make presentation. Utilization of statistical methods. Kelima, respect for humanity as a management philosophy, full participatory management. Keenam, cross function management. Kita lanjut saja, ini ada quality management prinsip. Ini prinsip yang tadi ya. Lanjut, ini apa? The intention exercise. Kalau ini kayak soal F kan ya. Banyaknya F ada 35. Oh, sorry, ini ada yang nggak kehitung, berarti 36. D 36. Ini ada 36, ini mungkin salah. Kita lanjut ke paradigma. Ini ada strategi, struktur, sistem, start, skills, colors. Ini dipilih, ini traditional organization dan STM organization. Kita lanjut saja ke TCM in practice. Di sini ada manajemen, komitmen, customer focus, continuous improvement, teamwork, management by problem solving, and visualization tools. Dr. Kaoru Isukawa, as much as 65% of quality relation problems in the factory can be solved with 7 fundamental quantitative tests. Brainstorming, lanjut saja. Ini table, game chart for a problem solving project. Lanjut, ini social stratification, high income, middle income, low income. Banyak table dan diagram sini. Diagram apa ini? Implementing and monitoring corrective actions. Ini diagram comparison of market share. Ini comparing 5S performance, 5S shop, set in order, change, standardization, system, procedure, avoid overlapping access, ensure clarity by preventing access overlap. 2. Normalize data, normalize failures with chaos differ significantly. 3. Limit categories, a moderate number of categories for reliability. 4. Use consistent colors, maintain a consistent color scheme.
5. Headline, KIS, and pages critical data point for head. 6. Provided explanation include annexation to explain visual patterns. Joseph and Durant. For many phenomena, 18% of consequences came from 20% of the causes. Ini masih diagram dari Pareto. Selanjutnya ini diagram Petersen. When we fail to grasp the systemic source of problem, we are left to focus on symptoms rather than eliminate underlying causes. Sini ada diagram manufacturing, cause dan effect. Efek ini problem statement, cause-nya manpower, methods, machine, environment, measurement, material. Masih tingkatan diagram critical cognition. Penerapan implementasi total quality management TPM dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada dinas kesehatan. Kinerja pegawai yang optimal sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pendidikan ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan total quality management TPM terhadap kinerja personal karyawan di sekolah. Total quality management kinerja operasional topiknya jangka panjang. Kita lanjut saja ke QA dan QC, Quality Assurance and Quality Control. Ini peran QC dan QA. Ini evolusi mutu. Sebelum revolusi industri, produksi tanpa QC, gambarnya sini pasca revolusi industri. Di sini ketika menggunakan QC in process for trade. Setelah PD perang dunia kedua ditambah QC in and final complaint jadi QS quality system. Masa kemajuan teknologi ditambah doc system jadi QA quality assurance. Era globalisasi ISO 9001 1996 sampai 2000. ISO 9001 generasi -1 ditambah WYDIWYW. Lanjut saja peran QC dan QA. Peran QC incoming inspection, in-process inspection, pengelolaan inspection, laporan inspeksi, label inspeksi. QA quality plan, calibration schedule, complaint handling, standard operation, prosedur, perbaikan dan pencegahan, statistical process. Quality management system 90%. Menentukan persyaratan produk, internal audit, tujuan manajemen, serta kepuasan pelanggan, internal audit, improvement, SPM, customer focus 8 persyaratan.
Ini peran QC dan QA. Quality asuransi, perencanaan, metode dan pengendalian mutu. Perencanaan kriteria keberterimaan, perencanaan dan pengendalian alat ukur. Quality control, pemeriksaan di lapangan, pemeriksaan produk di laboratorium internal atau luar, pengadaan status infeksi. Jadi secara fungsi QC adalah bagian dari QA dan tambahan lainnya meliputi hanya pada manajerial saja dan bukan implementasi. Kita lanjut. Peran QC dan QA. Quality control, memeriksa kualitas barang secara sampling, menentukan status suatu barang diterima, direward atau ditolak, memeriksa hasil perbaikan barang yang reward, memberikan status hasil pemeriksaan barang oke, not oke atau reward, memberikan label yang sesuai, melaporkan adanya ketidaksesuaian dana from MC. Sini quality asuransi perannya merencanakan proses-proses infeksi dan pemeriksaan terhadap produk quality plan, memeriksa tren defek dan mengidentifikasi kebutuhan sampling, memeriksa kesesuaian produk dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan, melakukan perbaikan proses atau mutu barang. Quality planning, perencanaan mutu. Quality planning bisa bermacam bentuk dan kompleksitas tergantung kepada kebutuhan dan jenis produk. Contoh pabrik mobil, setiap part ada perencanaan mutu bernama APQP, Advanced Product Quality Plans, tebal 5-10 halaman dan ada sekitar 500 sampai dengan 1000 item part di kendaraan mobil dari sekitar 5-100 supplier. Contoh lain, pabrik semen ada beberapa jenis semen dengan sekitar 9 proses produksi sehingga perencanaan mutnya hanya sekitar 3-10 halaman sudah cukup untuk seluruh produk. Pada dasarnya, perencanaan mutu quality planning menjelaskan bagaimana material diperiksa, bagaimana proses produksi diperiksa, dan titik kritikal apa saja, lalu SDM yang memeriksa dan alat periksa. Ini ada table quality planning, contohnya ya seperti ini. Table quality planning contoh. Sini ada quality control, bebas dari tekanan, pengaruh dari internal dan eksternal dalam menentukan status produk. Kedua, mendapatkan pelatihan tentang defek produk. Tiga, mempunyai alat yang memadai. Keempat, mempunyai wewenang. Lima, mempunyai standar kerja. Jadi fungsi QC harus tidak di bawah manajer produksi sehingga bebas dari kepentingan produksi yang mengutamakan output. Contoh wewenang QC, quality control, contohnya sampel waktu sampel. Lanjut, quality control masih meningkatkan ke polisi. Ini dalam tugasnya QC bisa dapat tidak melakukan pemeriksaan bahan atau barang tetapi minta bukti bahwa barang tersebut tidak sesuai. Certificates of Analysis COA adalah suatu bukti pemeriksaan satu barang dari laboratorium pabrik penjual atau laboratorium milik umum. COC adalah suatu bukti pemeriksaan suatu alat dari QC pabrik. COC lagi suatu bukti kalibrasi suatu alat ukur dari laboratorium pabrik penjual atau laboratorium milik umum. Teknik dasar QC quality control adalah inspeksi, yaitu proses pemeriksaan hasil produksi apakah sudah sesuai dengan standar dan ekspektasi konsumen. Singkat kata, inspeksi hanya kegiatan pemeriksaan produk dari ciri produk. Inspeksi tidak memberikan nilai tambahan apapun pada produk. Contoh, di suatu perusahaan hanya ada 3 orang per personal QC, sedangkan barang yang harus diinspeksi sangat banyak, maka dibuat dalam quality plan, suatu pemeriksaan random secara sampel. Ini penerimaan sampling adalah praktik di mana sampel diuji dari suatu populasi lot dan keputusan untuk menerima atau menolak seluruh populasi lot berdasarkan pada hasil pengujian sampel. Sampling penerimaan berasal dari tahun 1930-an di Bell Lab melalui karya Harold Dahl dan kemudian dipopulerkan selama Perang Dunia oleh militer AS untuk produksi amunisi peluru.
Selama perang, banyak peluru diproduksi dan tidak ada cara ekonomis untuk menguji semuanya. Selain itu, beberapa pengujian bersifat merusak, membuat amunisi tidak dapat digunakan, sehingga infeksi salah satu yang tidak mungkin dilakukan. Penerimaan samping menjadi kompromi antara tidak ada infeksi dan infeksi 100%, dan memungkinkan produsen untuk menyimpulkan kualitas keseluruhan dari keseluruhan lot, sementara hanya menguji bagian kecil dari keseluruhan lot. Seiring waktu, pengambilan sampel penerimaan juga menjadi menguntungkan bagi seluruh perusahaan lain yang menghadapi pemeriksaan destruktif, atau ketika biaya yang terkait dengan pemeriksaan 100% tidak ekonomis atau di mana risiko meneruskan tingkat rendah. Ada contoh dokumen SPC, Statistical Process Control, untuk ATL, Acceptance Quality Level. Analisa kemampuan proses AKP. AKP adalah perhitungan yang digunakan untuk menganalisa suatu proses dari segi kepresisian CP dan keakurasian CPK. AKP terbagi menjadi dua, yaitu capability potensial CP, kepresisian artinya data dari hasil proses berada di antara batas spesifikasi LS dan USL. Capability index atau index CPK, keakurasian artinya data proses berada mendekati target. Contohnya, CPK negatif, proses menghasilkan produk di luar spek. CPK 0, proses menghasilkan produk range yang tepat pada salah satu batas spek. 0 kurang CPK kurang dari 1, kebanyakan data hasil proses untuk mendekati target. CPK lebih dari 1,33, proses sangat bagus karena hampir keseluruhan data mendekati target. CPK sama dengan CPK, proses terdapat di tengah-tengah spek. Contohnya, form sampel AKL. Lanjut, sini ada quality management system dan quality asuransi. Ini QA, quality plan, calibration, schedule, complaint handling, standar operation, procedure, perbaikan dan penjagaan statistical process. Dan QMS ada penentuan persyaratan produk atau customer focus, internal audit, tinjauan manajemen, serta kepuasan pelanggan, sasaran mutu, dan improvement. Contoh ini formnya quality management dan quality assurance. Apa perbedaan perbaikan dan penjagaan milik QA dan improvement milik QMS serta customer focus milik QMS? Tindakan koreksi dan perbaikan lebih ditujukan kepada cacat produksi dan perbaikan untuk menghilangkan cacat tersebut di area produksi. Improvement lebih ditujukan kepada peningkatan kemampuan produktivitas dan perbaikan dari sisi cost. Customer focus lebih ditujukan kepada peningkatan kemudahan bagi pelanggan agar produksinya sesuai dengan karakter pelanggan atau kondisi sekeliling pelanggan. Ini ada contoh tugas membuat jadwal kalibrasi sebuah perusahaan besar televisi di Indonesia menerima banyak komplain produktivitas mereka yang dulu di Indonesia karena dalam TV tersebut ada lubang yang bisa masuk cicak dan menyebabkan kebakaran TV tersebut. Perusahaan tersebut juga memang fokus ke pelanggan di Indonesia karena cicak tidak ada di Korea. Ini ada alat dalam quality control, pengukuran ketebalan dan dimensi, digital caliper, analog caliper, vernier caliper, digital micrometer, thickness tester, analog caliper, mesin scanner, thickness tester, digital vernier, viscous hardness unit, thermometer, alat dalam quality control, thermometer, volt caliper, thermogun, thermocouple. Ini analytical balance atau timbangan presisi. Masih alat-alatnya, pH paper, viscosity meter, spectrometer, digital flowmeter, conductivity meter.
Ini kalibrasi legal. Kalibrasi legal dilakukan untuk alat ukur yang produknya diperjualbelikan secara bebas tanpa kontrak jual beli. Bertujuan melindungi pengguna dari penipuan. Kalibrasi legal ini dilakukan oleh metrologi dan 1 tahun sekali. Biasa disebut TERA. Kalibrasi teknis ditunjukkan untuk alat ukur agar prosesnya produksi berjalan secara terkendali. Boleh dilakukan oleh internal, atau bila tidak mempunyai alat maka boleh oleh eksternal atau laboratorium kalibrasi umum. Tentang rekalibrasi ditentukan oleh pengguna. Ini alat dalam quality control. Masih kalibrasi legal. Pomp bensin SPBU, dispenser SPBU, taksi, argometer taksi, air mineral, alat ukur di unit pengisian, alat TERA metrologi. Ini sini master timbangan. Untuk keperluan kalibrasi internal, DPE boleh melakukan kalibrasi sendiri menggunakan master kalibrator, tapi master kalibrator harus sudah kalibrasi eksternal atau TERA. Oke, mungkin sudah habis. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari semua materi ini. Semua materi manajemen mutu. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.